Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Hirnisa, NIM 23 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Trunajaya Madura. Di video kali ini saya akan menjadi MC sekaligus moderator pada kegiatan webinar yang mengusung tema peran pendidik dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, saya akan membacakan peraturan atau rules pada kegiatan webinar kali ini. Yang pertama, diharapkan untuk para peserta meng-off-kan audio dan tetap menyalakan videonya. Kedua, kepada seluruh peserta diharapkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Baik, kita mulai acara pada hari ini. Selamat datang dan bergabung kepada yang terhormat Bapak Angga Fitriono selaku dosen dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Pendidikan Universitas Trunajaya Madura. Dan tak lupa seluruh peserta yang hadir di kesempatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, saya akan membacakan peraturan atau rules pada kegiatan webinar kali ini. Yang pertama, diharapkan untuk para peserta meng-off-kan audio dan tetap menyalakan videonya. Kedua, kepada seluruh peserta diharapkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Baik, kita mulai acara pada hari ini. Selamat datang dan bergabung kepada yang terhormat Bapak Angga Fitriono selaku dosen dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Pendidikan Universitas Trunajaya Madura. Dan tak lupa seluruh peserta yang hadir di kesempatan hari ini. Dengan sangat antusias, saya akan memandu kegiatan hari ini yang bertema peran pendidik dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini. Saya Nesrin Kai yang akan memandu acara yang luar biasa ini hingga selesai nanti. Sambil menunggu pemateri kali ini, saya ingin tahu dong apa motivasi kalian untuk mengikuti kegiatan webinar kali ini. Oke, Ibu Dika, boleh tahu dong apa motivasi Ibu ikut webinar kali ini? Iya. Oke, baik, terima kasih. Sangat bersemangat sekali Bu Dika hari ini ya. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum dimulai acara webinar pagi ini, saya akan mengenalkan pemateri pada hari ini, yaitu Bunda Nisrina Hirnisa dari TK Aisyah Bustanul Atfal Gresik, Jawa Timur. Riwayat pendidikan Bunda Nisa yaitu S1 di Universitas Trunajaya Madura, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, dengan kegiatan sehari-hari menjadi seorang pendidik di TK Yabunaya, dan juga seorang ibu dari 2 anak berusia 5 tahun. Dan tentu saja banyak sekali pengalaman beliau di bidang anak usia dini. Untuk itu rekan-rekan semua, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Bunda Nesa atau Bunda Nisa. Silahkan Bunda Nisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh peserta, dan terima kasih sebelumnya atas sambutan yang meriah dari seluruhnya. Tanpa basa-basi, saya akan memulai menjelaskan penelitian yang sudah saya teliti dengan narasumber, yaitu Ibu Yasmin dari kelompok A, TK Aisyah Bustanul Atfal. TK ini terletak di daerah Moro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. TK ini sendiri berada di sebelah jalan raya. Namun jangan salah, untuk TK sendiri memiliki pagar dan pengawasan yang ketat, baik dari pendidik dan juga beberapa orang tua yang ada di TK. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik ini saya menggunakan teknik wawancara, di mana pertanyaannya sudah saya siapkan sebelum wawancara berlangsung. Berikut beberapa poin penting yang saya ajukan dalam proses wawancara kepada pendidik di TK Aba 26 Moro. Yang pertama yaitu bagaimana cara pendidik untuk mengembangkan potensi anak dalam segi kreativitasnya. Kedua, bagaimana cara pendidik untuk meningkatkan semangat anak dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, faktor apa sajakah yang mendukung peran pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran guna mengembangkan kreativitas anak. Yang terakhir yaitu faktor apa sajakah yang menghambat peran pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran guna mengembangkan kreativitas anak usia dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari beberapa kata kunci di penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu pengertian pendidik PAUD. Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 4 dikatakan bahwa pendidik sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran pendidik sebagai agen pembelajaran atau learning agent.
Kemudian peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemicu rekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sebagai fasilitator, maka pendidik memiliki peran penting dalam memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengungkapkan pendapat secara terbuka. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian kreativitas. Istilah kreativitas mungkin sudah sangat sering kita dengar setiap hari dan hampir semua orang juga pernah mengucapkan istilah tersebut. Namun, pengertian yang dikemukakan oleh setiap orang bisa saja berbeda tergantung dari background pendidikan dan kemudian sudut pandang orang yang beri pengertian tersebut. Menurut Santrok 2012, yang dimaksud dengan kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Dari pengertian yang dikemukakan Santrok sendiri dapat diketahui bahwa sesuatu yang dilakukan atau yang dihasilkan seseorang itu baru dapat dikatakan kreativitas apabila ada indikasi kebaruan di dalamnya. Saya jelaskan juga pengertian anak usia dini. Dilihat dari aspek proses tumbuh dan perkembangan, anak usia dini itu adalah individu yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat serta fundamental dalam perkembangan selama hidupnya. Semua stimulasi yang diperoleh anak pada rentang usia dini akan mempengaruhi perkembangan anak pada periode selanjutnya. Menyikapi hal tersebut, semua pakar pendidikan menyepakati bahwa stimulasi yang benar perlu diberikan kepada anak usia dini sehingga hal-hal positif yang dialami anak pada usia dini berdampak positif pula pada perkembangan mereka ke jenjang berikutnya atau selanjutnya. Kemudian upaya pengembangan kreativitas anak usia dini. Kreativitas akan tumbuh pada tempat yang tepat, yakni tempat yang memiliki dua syarat, yaitu rasa aman dari gangguan dan tekanan serta kemerdekaan psikologis. Hal ini berarti anak akan menjadi kreatif yang tetap kreatif ketika tumbuh di lingkungan yang memiliki dua syarat tersebut. Rasa aman merupakan syarat eksternal dari lahan kreativitas. Di lingkungan amanlah benih-benih kreativitas anak dapat tumbuh. Anak-anak tidak akan merasa aman karena dinakali teman, takut kotor, takut jatuh, dimarahi, dicela, atau dicemooh, akan mengalami hambatan pada proses pertumbuhan kreativitasnya. Sebaliknya, anak-anak yang memperoleh rasa aman akan mulai segala aktivitas dengan perasaan yang lapang dan menyenangkan. Inovasi-inovasi akan lahir ketika anak merasakan ketiadaan ancaman tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita seorang pendidik atau kalian calon para pendidik menciptakan rasa aman di sekolah, termasuk rasa aman terhadap gangguan dan cemooh teman, itu yang paling penting. Kemudian penelitian saya juga menjelaskan faktor yang dapat mendorong seseorang untuk berlaku kreatif. Setiawan dan kawan-kawan 1984 menuliskan bahwa kreativitas anak dapat dipupuk dengan cara yang satu, merangsang kelancaran, kelenturan, dan keaslian dalam berpikir anak. Yang kedua memupuk sikap dan minat untuk menyibukkan diri secara kreatif. Yang terakhir yaitu menyediakan sarana dan prasarana pengembangan keterampilan dalam membuat karya yang kreatif. Berikut adalah faktor penghambat kreativitas anak, yaitu selain mengetahui faktor-faktor yang dapat merangsang kreativitas anak, juga pasti ada faktor yang menghambat. Faktor tersebut menurut Campbell 1986 yaitu takut gagal, terlalu sibuk dengan tata tertib dan tradisi, gagal melihat kekuatan yang ada pada diri sendiri, terlalu pasti atau saklek harus seperti itu, kemudian enggan untuk mempengaruhi, enggan untuk bermain-main atau mencoba, yang terakhir yaitu terlalu mengharapkan hadiah atau imbalan atau gift, itulah. Yaitu yang terakhir yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwasanya suatu kreativitas pada anak akan dapat berkembang dengan baik apabila mendapatkan support dari seluruh orang dewasa yang ada di lingkungan anak, seperti kita sebagai pendidik, orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Kemudian
terpenting dari perkembangan kreativitas anak ini adalah kemampuan berkomunikasi yang berjalan dengan baik oleh antara orang dewasa kepada anak, yang akan membantu berkembangnya kreativitas karena anak berani mengutarakan keinginannya tanpa merasakan takut meskipun orang tua tidak memperbolehkannya. Pengolahan bahasa dan tutur kata yang baik dari orang tua kepada anak juga akan berdampak pada perkembangan anak sehingga anak sendiri berani dan mampu menyampaikan semua keinginannya. Baik, dan tak lupa saya akan memberikan saran untuk pendidik di luar sana agar dapat mengembangkan kreativitas anaknya. Yang pertama yaitu adalah sikap pendidik atau sikap guru yang dapat membantu mengembangkan kreativitas dengan cara mendorong motivasi intrinsik siswa. Jika peserta didik atau anak ya maksudnya, jika pendidik memberikan kebebasan pada anak dalam memberikan gagasan, mencari alternatif jawaban dan menyelesaikan suatu masalah, maka motivasi pada anak akan dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua yaitu pemberian waktu, kepercayaan, kesempatan pada anak dalam menyelesaikan masalah secara mandiri yang cukup kepada anak dalam memecahkan suatu masalah yang ada. Hal ini dapat membuat anak bisa lebih membedakan dan menempatkan mana yang ia prioritaskan terlebih dahulu. Kemudian strategi pendidik saat mengajar guna meningkatkan kreativitas anak, memberikan semangat dan motivasi anak agar terus menerus agar anak tidak menyerah dalam mengembangkan apa yang dia inginkan. Yang keempat yaitu sarana dan fasilitas yang mendukung juga akan membantu anak dalam mengembangkan kemampuan kreativitas, didukung dengan pendidik dan orang tua yang selalu memberikan dukungan, support, dan kesempatan pada anak dalam memilih minat dan bakatnya. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan kata motivasi, semangat, dan pandangan yang luas akan dunia luar, akan orang-orang yang telah berhasil di bidang yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Hal ini akan membuat anak menciptakan karya baru dan menunjukkan ciri khasnya sendiri dengan giat dan tekun untuk anak-anak mencoba hal yang baru. Itu saja dari saya, Mbak Nesrin, untuk penjelasan hasil penelitian saya. Terima kasih. Masya Allah, materinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, kali ini adalah sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan menyalakan mikrofonnya dan tentu saja videonya. Oke, Bunda Tasya silakan bertanya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bunda Tasya. Silakan Bunda Nisa untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Tasya. Baik, alhamdulillah pertanyaan sudah dijawab oleh Bunda Nisa. Untuk kegiatan webinar kali ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti dari pagi hingga siang ini, dan juga kepada pemateri yang sungguh luar biasa dari Bunda Nisrina Hernisa dari TKI Bustanul Atfal 26 Moro, dan tak lupa kepada Bapak Angga Fitriono dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Trunojoyo Madura. Tak bosan-bosan saya mengingatkan untuk semuanya agar tetap menjaga kebersihan hingga selalu dalam keadaan sehat dan pandemi ini semoga segera berakhir. Amin. Baik, saya tutup webinar kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku MC dan moderator kepada kegiatan webinar yang bertema peran pendidik dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yeay, alhamdulillah tugas UAS membuat video webinar telah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya, Nisrina Hernisa, NIM 23 dari kelas 5A, dan tentunya terima kasih kepada Bapak Angga selaku dosen pengampu mata kuliah kemahiran berkomunikasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses perkuliahan selama ini dan dalam pengucapan dan penjelasan dari materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay happy, stay healthy, be happy. Bye.